Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang untuk kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada yang saya hormati Bapak Wahyu Isnin Nasution selaku dosen pengampu mata kuliah advokasi dan negosiasi bisnis. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi dengan judul penyusunan policy brief dan dokumen advokasi agribisnis. Nah, dalam konteks penyusunan policy brief dan dokumen advokasi agribisnis, pembukaan bukan hanya sekedar formalitas. Sektor agribisnis di Indonesia merupakan sektor strategis yang berhubungan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, yaitu pangan. Namun dalam praktiknya, sektor ini sering menghadapi berbagai permasalahan yang kompleks, mulai dari fluktuasi harga, distribusi yang tidak merata, hingga rendahnya kesejahteraan petani. Dari permasalahan tersebut, menunjukkan bahwa kebijakan yang ada belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan yang dihadapi. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan yang mampu menjembatani antara hasil kajian akademis dengan pengambilan keputusan kebijakan. Nah, disinilah pentingnya peran policy brief sebagai alat komunikasi yang efektif. Policy brief mampu menyederhanakan hasil analisis yang kompleks menjadi informasi yang mudah dipahami oleh pengambil kebijakan. Dengan demikian, pembukaan ini bertujuan untuk mengarahkan kita semua agar memahami pentingnya topik yang akan saya bahas nantinya. Selain itu, pembukaan juga menjadi sarana untuk membangun konteks ini. Nah, pada dasarnya banyak mahasiswa dan praktisi agribisnis yang memiliki kemampuan analisis yang baik, namun sering mengalami kesulitan dalam menyampaikan hasil analisis analisis tersebut kepada pihak yang memiliki kewenangan dalam mengambil. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan cara penyampaian. Dalam konteks agribisnis juga, kebijakan memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan arah perkembangan sektor tersebut. Kebijakan yang tepat dapat meningkatkan produktivitas, kesejahteraan petani, serta stabilitas harga di pasar. Sebaliknya, kebijakan yang kurang tepat dapat menimbulkan berbagai permasalahan baru. Oleh karena itu, proses penyusunan kebijakan harus didasarkan pada analisis yang kuat dan data yang akurat. Namun seringkali pengambil kebijakan dihadapkan pada keterbatasan waktu dalam membaca laporan yang panjang. Hal ini menyebabkan mereka lebih membutuhkan informasi yang ringkas dan langsung pada poin utama. Policy brief hadir sebagai solusi untuk menjawab kebutuhan tersebut. Dokumen ini dirancang untuk memberikan gambaran singkat namun komprehensif mengenai suatu permasalahan dan solusinya. Dengan demikian, policy brief menjadi alat yang sangat efektif dalam proses advokasi kebijakan. Pembukaan ini menegaskan bahwa kemampuan penyusun policy brief bukan hanya keterampilan tambahan, tetapi juga merupakan kebutuhan penting. Hal ini terutama bagi mahasiswa dan praktisi agribisnis yang ingin berkontribusi dalam pembangunan sektor pertanian. Oleh karena itu, materi ini menjadi sangat relevan untuk kita pelajari. Selain policy brief, terdapat juga berbagai jenis dokumen advokasi yang digunakan untuk mempengaruhi kebijakan. Dokumen tersebut memiliki fungsi dan karakteristik yang berbeda, namun memiliki tujuan yang sama, yaitu mendorong perubahan kebijakan yang lebih baik. Dalam praktiknya, advokasi tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh akademis, organisasi masyarakat, dan pelaku usaha.
Nah, hal ini menunjukkan bahwa setiap pihak memiliki peran dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, pemahaman tentang dokumen advokasi menjadi sangat penting. Pembukaan ini bertujuan untuk memberikan gambaran awal bahwa advokasi bukan hanya sekedar kritik, tetapi juga menawarkan solusi. Dengan demikian, peserta diharapkan memiliki perspektif yang lebih luas mengenai peran mereka dalam pembangunan. Selain itu juga pembukaan ini nanti juga akan menekankan bahwa advokasi harus dilakukan secara sistematis dan berbasis data. Hal ini penting agar rekomendasi yang diberikan memiliki dasar yang kuat. Dengan demikian, advokasi tidak hanya bersifat opini, tetapi juga ilmiah. Oleh karena itu, materi ini akan membahas berbagai aspek penting dalam penyusunan dokumen advokasi. Nah, dalam kegiatan ini nantinya untuk memahami secara bertahap proses penyusunan policy brief. Proses tersebut dimulai dari identifikasi masalah hingga penyusunan rekomendasi kebijakan. Nah, setiap tahapan memiliki peran yang sangat penting dalam menghasilkan dokumen yang berkualitas. Oleh karena itu, peserta diharapkan dapat mengikuti seluruh rangkaian materi dengan baik. Pembukaan ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai alur pembelajaran yang akan dilakukan. Dengan demikian, peserta dapat mempersiapkan diri untuk mengikuti materi secara aktif. Selain itu, kegiatan ini juga dirancang secara interaktif agar peserta tidak hanya mendengarkan tetapi juga terlibat dalam diskusi. Nah, salah satu hal penting dalam penyusunan policy brief adalah kemampuan dalam mengidentifikasi masalah. Masalah yang diangkat harus relevan dan memiliki dampak yang signifikan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang baik terhadap kondisi lapangan. Nah, pembukaan ini bertujuan untuk dalam konteks agribisnis, banyak permasalahan yang sebenarnya dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, misalnya kenaikan harga pangan, kesulitan petani dalam menjual hasil panen, dan keterbatasan akses modal terhadap teknologi. Nah, permasalahan tersebut membutuhkan solusi yang tepat dan cepat. Oleh karena itu, kemampuan dalam penyusunan policy brief menjadi sangat penting. Pembukaan ini juga akan mengajak. Dengan demikian, peserta dapat selain itu, dalam penyusunan policy brief, penggunaan data menjadi hal yang sangat penting. Data digunakan untuk memperkuat argumen yang disampaikan. Oleh karena itu, peserta perlu memahami bagaimana cara mencari dan menggunakan data yang relevan. Tanpa data, rekomendasi yang diberikan nanti akan sulit diterima oleh pengambil kebijakan. Maka data harus disajikan secara jelas dan mudah dipahami. Hal ini penting agar tidak terjadi kesalahan dalam interpretasi. Dengan demikian, policy brief yang dihasilkan akan lebih berkualitas. Selain data, juga ada bahasa yang digunakan dalam policy brief juga sangat penting. Bahasa harus sederhana, jelas, dan mudah dipahami. Hal ini berbeda dengan penulisan akademis yang cenderung menggunakan bahasa yang kompleks. Pembukaan ini bertujuan untuk menekankan pentingnya komunikasi yang efektif. Nantinya mengambil kebijakan membutuhkan informasi yang cepat dan jelas. Oleh karena itu, penulisan policy brief harus disesuaikan dengan kebutuhan tersebut. Pembukaan ini juga hal ini penting dalam proses advokasi. Dengan demikian, peserta diharapkan mampu menyusun policy brief yang efektif. Kegiatan ini juga akan membahas berbagai kesalahan yang terjadi dalam penyusunan policy brief. Kesalahan tersebut dapat mengurangi kualitas dokumen yang dihasilkan. Oleh karena itu, peserta perlu memahami kesalahan tersebut agar dapat menghindari.
Nah, police brief memiliki peran yang sangat penting dalam menjembatani kesenjangan antara hasil kajian akademik dengan proses pengambilan kebijakan di lapangan. Dalam banyak kasus, hasil penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa, peneliti, maupun praktisi seringkali hanya berhenti pada laporan ilmiah tanpa memberikan dampak nyata terhadap kebijakan publik. Hal ini disebabkan karena laporan penelitian umumnya disusun dalam format yang panjang, kompleks, dan sulit dipahami oleh pengambil kebijakan yang memiliki keterbatasan waktu. Oleh karena itu, police brief hadir sebagai solusi untuk menyederhanakan informasi yang kompleks menjadi lebih ringkas dan mudah dipahami. Dengan adanya police brief, informasi penting dapat disampaikan secara cepat dan tepat sasaran. Selain itu, police brief juga membantu memastikan bahwa keputusan yang diambil itu didasarkan pada data dan analisis yang kuat. Hal ini sangat penting dalam sektor agribisnis yang penuh dengan dinamika dan ketidakpastian. Dengan demikian, police brief menjadi alat komunikasi yang efektif antara dunia akademik dan dunia kebijakan. Keberadaan police brief juga mendorong terciptanya kebijakan yang lebih responsif terhadap permasalahan yang ada. Oleh karena itu, kemampuan menyusun police brief menjadi sangat penting untuk dimiliki. Selain sebagai alat komunikasi, police brief juga berfungsi sebagai instrumen advokasi yang dapat mempengaruhi arah kebijakan publik. Dalam konteks agribisnis, banyak permasalahan yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah, seperti fluktuasi harga komoditas, distribusi yang tidak efisien, dan rendahnya kesenjangan petani. Permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya dengan analisis, tetapi juga membutuhkan dorongan kebijakan yang tepat. Policy brief memungkinkan penulis untuk menyampaikan rekomendasi kebijakan secara jelas dan berbasis data. Dengan demikian, policy brief dapat menjadi alat untuk memperjuangkan kepentingan kelompok tertentu, seperti petani atau pelaku usaha kecil. Selain itu, policy brief juga membantu meningkatkan kualitas advokasi karena didukung oleh data dan analisis yang kuat. Hal ini membuat rekomendasi yang disampaikan itu lebih mudah diterima oleh pengambil kebijakan. Dalam praktiknya, policy brief sering digunakan oleh lembaga penelitian, organisasi non-pemerintah, dan akademisi untuk mempengaruhi kebijakan. Oleh karena itu, policy brief tidak hanya penting sebagai dokumen, tetapi juga sebagai alat strategis dalam proses advokasi. Dengan demikian, peran policy brief menjadi semakin relevan dalam pembangunan sektor agribisnis. Policy brief juga penting dalam mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Nah, pengambilan kebijakan seringkali dihadapkan pada berbagai permasalahan yang membutuhkan keputusan segera. Nah, dalam situasi seperti ini, mereka membutuhkan informasi yang singkat namun tetap komprehensif. Nah, policy brief dirancang untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan menyajikan inti permasalahan, analisis, dan rekomendasi dalam satu dokumen yang ringkas. Dengan demikian, policy brief dapat membantu mempercepat proses pengambilan keputusan. Selain itu, policy brief juga membantu mengurangi risiko kesalahan dalam pengambilan kebijakan karena didasarkan pada data yang valid. Dalam sektor agribisnis, keputusan yang tepat sangat penting karena berkaitan dengan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, policy brief menjadi alat yang sangat penting dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, penggunaan policy brief juga menunjukkan bahwa proses pengambilan kebijakan dilakukan secara profesional dan berbasis bukti. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan yang dihasilkan itu dapat meningkat, sehingga policy brief memiliki peran yang sangat strategis dalam sistem kebijakan publik. Dalam proses advokasi kebijakan, terdapat berbagai jenis dokumen yang digunakan untuk menyampaikan gagasan. Nah, seperti analisis dan rekomendasi kepada pengambil keputusan. Setiap jenis dokumentasi memiliki karakteristik, tujuan, dan tingkat kedalaman yang berbeda. Hal ini penting dipahami agar penulis
dapat memilih jenis dokumen yang sesuai dengan kebutuhan ya dan situasi yang dihadapi. Oleh karena itu, dokumen yang paling umum digunakan adalah police brief. Nah, yang bersifat ringkas dan langsung pada inti permasalahan. Selain itu, terdapat juga police paper yang lebih panjang dan mendalam dalam membahas suatu isu. Police paper biasanya digunakan untuk memberikan analisis yang lebih komprehensif dan mendukung penyusunan kebijakan dalam jangka panjang. Di sisi lain, terdapat position paper yang digunakan untuk menyampaikan sikap atau pandangan suatu pihak terhadap isu tertentu. Dokumen ini biasanya digunakan oleh organisasi atau kelompok kepentingan dalam proses advokasi. Selain itu, terdapat juga advokasi report yang berisi laporan kegiatan advokasi yang telah dilakukan. Dokumen ini berfungsi sebagai alat dokumentasi sekaligus evaluasi terhadap kegiatan advokasi. Dengan demikian, pemahaman terhadap berbagai jenis dokumen advokasi menjadi sangat penting. Police brief sebagai salah satu dokumen advokasi memiliki keunggulan dalam hal kecepatan dan efektivitas penyampaian informasi. Dokumen ini biasanya disusun dalam bentuk yang singkat, padat, dan mudah dipahami. Hal ini membuat police brief sangat cocok digunakan dalam situasi yang membutuhkan respon cepat dari pengambil kebijakan. Berbeda dengan police paper yang lebih bersifat akademis, police brief lebih menekankan pada solusi praktis yang dapat segera diterapkan. Selain itu, policy brief juga biasanya dilengkapi dengan rekomendasi kebijakan yang jelas dan spesifik. Hal ini memudahkan pengambil kebijakan dalam memahami langkah yang harus diambil. Nah, dalam konteks agribisnis, policy brief dapat digunakan untuk mengatasi berbagai permasalahan seperti fluktuasi harga, distribusi, dan produksi. Oleh karena itu, policy brief menjadi salah satu alat yang sangat penting dalam advokasi kebijakan. Selain itu, penggunaan bahasa yang sederhana dalam policy brief juga menjadi nilai tambah tersendiri. Hal ini membuat dokumen ini dapat dipahami oleh berbagai kalangan. Dengan demikian, policy brief menjadi alat komunikasi yang efektif. Selain policy brief dan policy paper, dokumen advokasi lainnya juga memiliki peran yang tidak kalah penting, seperti position paper misalnya, digunakan untuk menunjukkan sikap suatu pihak terhadap isu tertentu. Nah, dokumen ini biasanya berisi argumen yang mendukung posisi yang diambil. Dalam praktiknya, position paper sering digunakan dalam forum diskusi atau pertemuan kebijakan. Selain itu, advokasi report juga memiliki peran penting dalam mendokumentasikan kegiatan advokasi yang telah dilakukan. Dokumen ini biasanya berisi informasi mengenai tujuan, kegiatan, dan hasil advokasi. Dengan adanya advokasi report, proses advokasi dapat dievaluasi dan diperbaiki. Selain itu, terdapat juga infografis kebijakan yang digunakan untuk menyampaikan informasi secara visual. Nah, infografis ini biasanya digunakan untuk menjangkau masyarakat luas. Dengan demikian, setiap jenis dokumen advokasi memiliki fungsi yang berbeda namun saling melengkapi. Oleh karena itu, pemahaman terhadap berbagai jenis dokumen ini menjadi sangat penting dalam proses advokasi. Struktur policy brief merupakan kerangka dasar yang digunakan dalam menyusun dokumen kebijakan yang sistematis dan mudah dipahami. Struktur ini sangat penting karena akan mempengaruhi kualitas dan efektivitas policy brief yang dihasilkan. Pada umumnya, policy brief terdiri dari beberapa bagian utama yang saling berkaitan. Bagian pertama itu adalah judul yang harus singkat, jelas, dan mencerminkan isi dokumen. Judul yang baik akan menarik perhatian pembaca dan memberikan gambaran awal mengenai isu yang dibahas. Selanjutnya, terdapat ringkasan eksekutif yang berisi inti dari keseluruhan dokumen.
Ringkasan ini biasanya mencakup masalah, analisis, dan rekomendasi kebijakan. Bagian ini sangat penting karena seringkali menjadi satu-satunya bagian yang dibaca oleh pengambil kebijakan. Oleh karena itu, ringkasan eksekutif harus ditulis dengan jelas dan padat. Dengan demikian, struktur awal policy brief harus mampu menarik perhatian dan memberikan informasi yang cukup. Nah, bagian berikutnya adalah latar belakang masalah.
Nah, bagian berikutnya adalah latar belakang masalah yang menjelaskan konteks dari isu yang diangkat. Dalam bagian ini, penulis harus mampu menggambarkan kondisi yang terjadi di lapangan, serta bagian ini penulis harus mampu menggambarkan kondisi yang di lapangan, serta alasan mengapa masalah tersebut penting untuk dibahas. Nah, latar belakang yang baik juga harus didukung oleh data yang relevan dan aktual. Hal ini penting untuk meningkatkan kredibilitas dokumen yang disusun. Setelah itu terdapat bagian analisis masalah yang bertujuan untuk mengidentifikasi akar permasalahan. Analisis ini harus dilakukan secara sistematis dan berbasis data. Dengan demikian, solusi yang dihasilkan akan lebih tepat sasaran. Selain itu, analisis yang baik juga akan membantu pembaca memahami kompleksitas masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, eh, bagian dari ini menjadi salah satu bagian yang paling penting dalam police brief. Dengan adanya analisis yang kuat, police brief akan memiliki dasar yang kokoh. Hal ini akan meningkatkan peluang rekomendasi yang diajukan untuk diterima. Bagian selanjutnya yaitu adalah alternatif kebijakan dan rekomendasi kebijakan yang merupakan inti dari police brief. Rekomendasi kebijakan yang merupakan inti dari policy. Dalam bagian alternatif kebijakan, penulis harus menyajikan beberapa pilihan solusi yang dapat diambil oleh pengambil kebijakan. Setiap alternatif harus dijelaskan secara singkat namun jelas. Setelah itu, penulis harus memberikan rekomendasi kebijakan yang dianggap paling efektif. Rekomendasi ini harus spesifik, realistis, dan dapat dilaksanakan. Police brief biasanya diakhiri dengan penutup yang berisi ringkasan dan penegasan kembali pentingnya kebijakan yang diusulkan. Struktur yang jelas dan sistematis akan memudahkan pembaca dalam memahami isi dokumen. Oleh karena itu, penulis harus memperhatikan setiap bagian dalam police brief. Dengan demikian, police brief yang dihasilkan akan lebih efektif dan dalam mempengaruhi kebijakan. Struktur yang baik juga akan meningkatkan kualitas komunikasi antara penulis dan pengambil kebijakan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap struktur police brief menjadi sangat penting. Struktur police brief merupakan fondasi utama dalam penyusunan dokumentasi kebijakan yang efektif dan komunikatif. Struktur ini berfungsi sebagai panduan agar informasi yang disampaikan itu tersusun secara sistematis dan mudah dipahami oleh pembaca.
Dalam konteks kebijakan publik, terutama di sektor agribisnis, penyampaian informasi yang jelas dan terstruktur menjadi sangat penting. Hal ini dikarenakan pengambil kebijakan seringkali memiliki keterbatasan waktu dalam membaca dokumen yang panjang. Oleh karena itu, policy brief harus disusun dengan format yang ringkas namun tetap mencakup seluruh informasi penting. Struktur yang baik akan membantu penulis dalam menyampaikan ide secara logis dan terarah. Selain itu, struktur juga membantu pembaca dalam mengikuti alur pemikiran yang disampaikan. Dengan demikian, pesan yang ingin disampaikan itu dapat diterima dengan lebih efektif. Tanpa struktur yang jelas, policy brief berisiko menjadi tidak fokus dan sulit dipahami. Oleh karena itu, pemahaman terhadap struktur policy brief menjadi langkah awal yang sangat penting dalam proses penyusunannya. Bagian pertama dalam struktur policy brief adalah judul yang memiliki peran sebagai pintu masuk bagi pembaca. Judul harus mampu menarik perhatian sekaligus memberikan gambaran singkat mengenai isi dokumen. Oleh karena itu, judul harus disusun secara singkat, jelas, dan spesifik. Judul yang terlalu panjang atau terlalu umum akan mengurangi efektivitas policy brief. Dalam konteks agribisnis, judul sebaiknya langsung menyebutkan isu utama yang dibahas, misalnya terkait stabilisasi harga, distribusi, atau peningkatan produksi. Selain itu, judul juga dapat mencerminkan solusi yang akan ditawarkan. Hal ini akan membantu pembaca memahami fokus dokumen sejak awal. Penulisan judul yang baik juga akan meningkatkan daya tarik policy brief. Oleh karena itu, penulis perlu memberikan perhatian khusus pada bagian ini. Judul yang tepat akan memudahkan policy brief untuk dibaca dan dipahami. Dengan demikian, judul menjadi bagian yang tidak boleh diabaikan. Setelah judul, bagian berikutnya adalah ringkasan eksekutif yang merupakan inti dari keseluruhan policy brief. Ringkasan ini berisi gambaran singkat mengenai masalah, analisis, dan rekomendasi kebijakan. Bagian ini sangat penting karena seringkali menjadi satu-satunya bagian yang dibaca oleh pengambil kebijakan. Oleh karena itu, ringkasan eksekutif harus disusun secara padat dan jelas. Informasi yang disampaikan harus langsung pada inti permasalahan tanpa bertele-tele. Selain itu, ringkasan eksekutif juga harus mampu menarik minat pembaca untuk membaca bagian selanjutnya. Dalam penulisannya, penulis harus memilih kata-kata yang tepat agar pesan dapat disampaikan dengan baik. Ringkasan yang baik akan memberikan gambaran yang utuh mengenai isi policy brief. Oleh karena itu, bagian ini harus disusun dengan sangat hati-hati. Dengan demikian, ringkasan eksekutif menjadi bagian yang sangat strategis dalam policy brief. Keberhasilan policy brief sering kali ditentukan oleh kualitas ringkasan ini. Bagian selanjutnya yaitu latar belakang masalah yang berfungsi untuk menjelaskan konteks dari isu yang dibahas. Dalam bagian ini, penulis harus mampu menggambarkan kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Latar belakang yang baik harus didukung oleh data dan fakta yang relevan. Hal ini penting untuk menunjukkan bahwa masalah yang diangkat itu penting dan perlu mendapatkan perhatian. Selain itu, latar belakang juga harus menjelaskan dampak dari masalah tersebut. Dampak ini dapat berupa dampak ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Dengan demikian, pembaca dapat memahami urgensi dari permasalahan yang dibahas. Penulis latar belakang harus dilakukan secara sistematis dan tidak bertele-tele. Informasi yang disampaikan harus relevan dengan tujuan policy brief. Oleh karena itu, penulis harus mampu memilih informasi yang benar-benar penting. Dengan demikian, latar belakang menjadi dasar yang kuat untuk bagian selanjutnya. Setelah latar belakang, bagian yang tidak kalah penting yaitu analisis masalah.
Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi akar penyebab dari permasalahan yang diangkat. Tanpa analisis yang baik, solusi yang dihasilkan itu berpotensi tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, analisis harus dilakukan secara mendalam dan berbasis data. Penulis dapat menggunakan berbagai metode analisis seperti analisis sebab akibat atau pendekatan ekonomi. Dalam konteks agribisnis, analisis dapat mencakup aspek produksi, distribusi, dan pasar. Selain itu, analisis juga harus mempertimbangkan faktor eksternal yang mempengaruhi. Dengan demikian, analisis yang dihasilkan akan lebih komprehensif. Penulisan analisis harus disusun secara logis dan mudah dipahami. Hal ini penting agar pembaca dapat mengikuti alur pemikiran penulis. Dengan demikian, analisis masalah menjadi bagian yang sangat penting dalam polis brief. Bagian berikutnya juga yaitu alternatif kebijakan yang berisi berbagai pilihan solusi yang dapat diambil. Dalam bagian ini, penulis harus mampu menyajikan beberapa opsi kebijakan yang realistis. Setiap alternatif harus dijelaskan secara singkat namun jelas. Selain itu, penulis juga membandingkan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing alternatif. Hal ini akan membantu pengambilan kebijakan dalam mempertimbangkan pilihan yang ada. Alternatif kebijakan harus disusun berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan. Dengan demikian, solusi yang ditawarkan memiliki dasar yang kuat. Penulisan bagian ini harus dilakukan secara objektif dan tidak memihak. Hal ini penting agar polis brief tetap bersifat ilmiah, namun dengan demikian, alternatif kebijakan menjadi bagian yang memberikan pilihan solusi kepada pembaca. Bagian ini juga menunjukkan kemampuan analisis penulis dalam melihat berbagai kemungkinan solusi. Dalam struktur polis, bagian terakhir dalam struktur polis brief adalah rekomendasi kebijakan yang merupakan inti dari keseluruhan dokumen. Rekomendasi ini berisi solusi yang dianggap efektif untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, rekomendasi harus disusun secara spesifik, jelas, dan dapat dilaksanakan. Penulis harus mampu meyakinkan pembaca bahwa rekomendasi yang diberikan merupakan pilihan terbaik. Selain itu, rekomendasi juga harus didukung oleh analisis yang telah disampaikan sebelumnya. Dalam penulisannya, sebaiknya jumlah rekomendasi tidak terlalu banyak agar tetap fokus. Biasanya rekomendasi itu disusun dalam bentuk poin-poin agar lebih mudah dipahami. Selain itu, polis brief juga dapat diakhiri dengan penutup yang menegaskan kembali pentingnya kebijakan yang diusulkan. Struktur yang lengkap dan sistematis akan meningkatkan kualitas polis brief. Dengan demikian, dokumen yang dihasilkan itu akan lebih efektif dalam mempengaruhi kebijakan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap struktur polis brief menjadi sangat penting bagi penulis.
Salah satu studi kasus yang relevan dalam penyusunan Polibrief Agribisnis saat ini adalah persoalan fluktuasi harga komoditas pangan, khususnya beras. Harga beras yang tidak stabil menjadi perhatian serius pemerintah dan masyarakat. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti produksi, distribusi, dan kebijakan impor. Ketika produksi dalam negeri menurun, harga cenderung meningkat secara signifikan. Nah, sebaliknya, ketika pasokan melimpah, harga dapat jatuh dan merugikan petani. Permasalahan ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam sistem agribisnis. Dalam konteks Police isu ini dapat dijadikan sebagai fokus utama analisis kebijakan. Penulis perlu mengidentifikasi faktor penyebab utama dari fluktuasi harga tersebut. Selain itu, dampak yang ditimbulkan juga harus dijelaskan secara rinci. Dengan demikian, studi kasus ini memberikan gambaran nyata mengenai kompleksitas masalah agribisnis. Kasus lainnya yang juga penting adalah rendahnya kesejahteraan petani meskipun sektor agribisnis memiliki potensi besar. Banyak petani masih hidup dalam kondisi ekonomi yang terbatas. Hal ini disebabkan oleh rendahnya harga jual hasil panen serta tingginya biaya produksi. Selain itu, akses terhadap teknologi dan pasar juga masih terbatas. Dalam Police Brief, masalah ini perlu dianalisis secara komprehensif. Penulis harus mampu menggambarkan kondisi sosial ekonomis petani secara faktual. Data, statistik, dan hasil penelitian dapat digunakan untuk memperkuat argumen. Selain itu, penting juga untuk melihat kebijakan yang sudah ada sebelumnya. Dengan demikian dapat diketahui apakah kebijakan tersebut itu efektif atau tidak. Studi kasus ini menunjukkan pentingnya kebijakan yang berpihak pada petani. Nah, permasalahan distribusi hasil pertanian juga menjadi studi kasus yang menarik dalam agribisnis. Banyak daerah mengalami kesulitan dalam mendistribusikan hasil panen ke pasar. Hal ini disebabkan oleh infrastruktur yang kurang memadai serta sistem logistik yang belum optimal. Akibatnya terjadi ketimpangan harga antara daerah produksi dan daerah konsumsi. Dalam Police Brief, isu ini dapat dianalisis dari perspektif dari perspektif rantai pasok. Penulis perlu mengidentifikasi titik-titik masalah dalam sistem distribusi. Selain itu, solusi yang ditawarkan harus mempertimbangkan kondisi geografis dan infrastruktur. Studi kasus ini menunjukkan bahwa masalah agribisnis tidak hanya terkait produksi, tetapi juga distribusi. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan harus bersifat holistik. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan itu akan lebih efektif. Studi kasus lainnya adalah ketergantungan terhadap impor pangan. Banyak negara berkembang masih bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Hal ini dapat mengancam ketahanan pangan nasional. Dalam kondisi tertentu, impor pangan diperlukan untuk menstabilkan harga. Namun, ketergantungan yang berlebihan dapat berdampak negatif dalam jangka panjang. Dalam Police Brief, isu ini perlu dianalisis secara kritis. Penulis harus mempertimbangkan aspek ekonomi, politik, dan sosial. Selain itu, alternatif kebijakan seperti peningkatan produksi dalam negeri harus dikaji. Nah, studi kasus ini menunjukkan pentingnya kemandirian pangan. Oleh karena itu, kebijakan yang disusun harus mendukung produksi lokal. Dengan demikian, ketahanan pangan dapat terjaga. Perubahan iklim juga menjadi salah satu studi kasus penting dalam sektor agribisnis. Nah, perubahan pola cuaca berdampak langsung terhadap produksi pertanian. Kekeringan dan banjir menjadi ancaman
itu menjadi ancaman yang semakin sering terjadi. Hal ini menyebabkan ketidakpastian dalam produksi, ketidakpastian dalam produksi dalam policy brief, isu perubahan iklim harus dianalisis secara mendalam. Penulis perlu mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan terhadap sektor agribisnis. Selain itu, strategi adaptasi dan mitigasi juga harus dibahas. Studi kasus ini menunjukkan bahwa agribisnis sangat rentan terhadap faktor eksternal. Oleh karena itu, kebijakan yang disusun harus bersifat adaptif. Dengan demikian, sektor agribisnis dapat tetap bertahan dalam kondisi yang tidak menentu. Digitalisasi dalam agribisnis juga menjadi studi kasus yang menarik untuk dibahas. Penggunaan teknologi digital dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Namun, adopsi teknologi ini masih belum merata di kalangan petani. Banyak petani yang belum memiliki akses terhadap teknologi digital. Dalam policy brief, isu ini dapat dianalisis dari perspektif akses dan kapasitas. Penulis perlu mengidentifikasi hambatan dalam adopsi teknologi. Selain itu, solusi yang ditawarkan harus realistis dan dapat diterapkan. Studi kasus ini menunjukkan pentingnya inovasi dalam agribisnis. Oleh karena itu, kebijakan yang disusun juga harus mendorong digitalisasi. Dengan demikian, sektor agribisnis dapat berkembang lebih modern. Isu keberlanjutan juga menjadi perhatian dalam agribisnis modern. Praktik pertanian yang tidak ramah lingkungan dapat merusak ekosistem. Hal ini berdampak pada produktivitas jangka panjang. Dalam policy brief, isu ini perlu dianalisis secara mendalam. Penulis harus mampu mengaitkan antara ekonomi dan lingkungan. Selain itu, alternatif kebijakan seperti pertanian berkelanjutan harus dibahas. Studi kasus ini menunjukkan pentingnya keseimbangan antara produktivitas dan lingkungan. Oleh karena itu, kebijakan yang disusun harus berorientasi jangka panjang. Dengan demikian, agribisnis dapat berkembang secara berkelanjutan. Secara keseluruhan, berbagai studi kasus tersebut menunjukkan kompleksitas dalam sektor agribisnis. Setiap masalah memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda. Oleh karena itu, penyusunan policy brief harus dilakukan secara cermat dan berbasis data. Penulis harus mampu mengidentifikasi masalah secara tepat. Selain itu, solusi yang ditawarkan harus realistis dan dapat diterapkan. Studi kasus memberikan gambaran nyata yang dapat memperkuat argumen dalam policy brief. Dengan demikian, dokumen yang dihasilkan akan lebih kredibel. Oleh karena itu, penggunaan studi kasus sangat penting dalam penyusunan policy brief. Hal ini akan meningkatkan kualitas analisis dan rekomendasi kebijakan. Dengan demikian, policy brief dapat menjadi alat advokasi yang efektif. Secara keseluruhan, penyusunan policy brief merupakan keterampilan penting dalam proses advokasi kebijakan, khususnya di sektor agribisnis. Policy brief tidak hanya berfungsi sebagai dokumen informasi, tetapi juga
sebagai alat tetapi juga sebagai alat strategi untuk mempengaruhi pengambilan keputusan. Dalam konteks yang kompleks seperti agribisnis, keberadaan police brief menjadi sangat krusial. Hal ini disebabkan oleh banyaknya permasalahan yang saling berkaitan, mulai dari produksi, distribusi, hingga kebijakan pasar. Oleh karena itu, penyusunan police brief harus dilakukan secara sistematis dan berbasis data. Setiap bagian dalam police brief memiliki peran yang saling melengkapi, mulai dari latar belakang masalah hingga rekomendasi kebijakan. Semuanya harus disusun secara logis. Selain itu, penggunaan bahasa yang jelas dan ringkas juga menjadi kunci keberhasilan police brief. Dengan demikian, pesan yang ingin disampaikan dapat diterima dengan baik oleh pengambil kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa police brief bukan sekadar dokumen, tetapi juga alat komunikasi yang efektif. Selain itu, pemahaman terhadap berbagai jenis dokumen advokasi dan struktur police brief menjadi hal yang sangat penting. Setiap jenis dokumen memiliki fungsi dan karakteristik yang berbeda. Oleh karena itu, penulis harus mampu memilih jenis dokumen yang paling sesuai dengan tujuan advokasi. Struktur police brief yang jelas akan membantu dalam menyusun argumen yang kuat. Bagian seperti analisis masalah dan alternatif kebijakan menjadi inti dari dokumen ini. Tanpa analisis yang mendalam, rekomendasi yang diberikan akan kurang tepat sasaran. Selain itu, kesalahan dalam penyusunan police brief juga harus dihindari. Kesalahan seperti penggunaan data yang tidak valid atau struktur yang tidak jelas dapat mengurangi kredibilitas dokumen. Oleh karena itu, proses penyusunan harus dilakukan dengan cermat dan teliti. Dengan demikian, police brief yang dihasilkan akan memiliki kualitas yang baik. Hal ini akan meningkatkan peluang dokumen tersebut untuk dipertimbangkan dalam proses pengambilan kebijakan. Akhirnya, penggunaan studi kasus dalam penyusunan policy brief memberikan nilai tambah yang signifikan. Penggunaan studi kasus membantu dalam menggambarkan kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Hal ini akan membuat analisis yang disampaikan menjadi lebih relevan dan kontekstual. Selain itu, studi kasus juga dapat memperkuat argumen yang diajukan dalam policy brief. Dalam sektor ini, berbagai studi kasus seperti fluktuasi harga, perubahan iklim, dan akses pembiayaan menunjukkan kompleksitas permasalahan yang ada. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan harus bersifat komprehensif dan realistis. Penyusunan policy brief yang baik akan mampu menjawab tantangan tersebut. Dengan demikian, policy brief dapat menjadi alat advokasi yang efektif dan berdampak. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan penyusunan policy brief itu sangat penting bagi para praktisi dan akademisi. Dengan pemahaman yang baik, policy brief dapat digunakan untuk mendorong perubahan kebijakan yang lebih baik. Oleh karena itu, penguasaan keterampilan ini menjadi penting dalam pengembangan kapasitas advokasi kebijakan. Sebagai penutup, penyusunan policy brief dan dokumen advokasi agribisnis merupakan keterampilan yang sangat penting dalam menjembatani antara analisis akademik dan kebutuhan praktisi yang dalam pengambilan kebijakan. Melalui materi yang telah kita bahas,
Saya harapkan peserta dapat memahami tidak hanya konsep, tetapi juga praktik penyusunan policy brief yang efektif. Kemampuan ini akan sangat berguna dalam menghadapi berbagai permasalahan agribisnis yang semakin kompleks dan dinamis. Selain itu juga saya harapkan peserta mampu mengaplikasikan struktur dan teknik penulisan yang telah kita pelajari dalam konteks nyata. Proses advokasi kebijakan membutuhkan ketetapan analisis, kejelasan komunikasi, serta kemampuan menawarkan solusi yang realistis. Oleh karena itu, latihan dan pengalaman menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas policy brief yang disusun. Materi ini diharapkan menjadi langkah awal dalam kapasitas tersebut. Kedepannya peserta diharapkan dapat berperan aktif dalam proses kebijakan di bidang agribisnis. Peserta juga diharapkan mampu mengaplikasikan struktur dan teknik penulisan yang telah kita pelajari dalam konteks nyata. Proses advokasi kebijakan juga membutuhkan ketepatan analisis, kejelasan komunikasi, serta kemampuan solusi yang realistis. Peserta juga dapat berperan aktif dalam proses advokasi kebijakan di bidang agribisnis. Dengan demikian, kontribusi nyata dapat diberikan dalam mendukung pembangunan sektor pertanian yang berlanjutan. Mungkin hanya sekian presentasi materi yang bisa saya berikan. Akhir kata, semoga materi ini bermanfaat dan dapat diterapkan dalam berbagai konteks kebijakan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.